Saya tanya dulu, gimana keadaan kalian? Sehat semua? Ya, sehat ya. Tadi bisa kita mulai ya. Pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya ada yang lagi kemarin itu kita membahas tentang sekarang bagaimana membuatnya. Ya, mari lihat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya? Sehat-sehat semua ya. Ya, saya mulai dulu. Saudara Mbak, hari ini saya bawa materi tentang penguat operasional ya, atau dengan OPM ya. Penguatnya OPM. Apa itu penguat operasional? Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap lengkap dalam sebuah bentuk IC. Ya. Penguat OPM ini memiliki sifat-sifat ada pertama adalah penguat tegangannya sangat besar, kemudian impedasinya masukannya sangat tinggi, impedasi ketiga adalah keluarannya rendah, jadi masukannya tinggi, keluarannya rendah, kemudian karakteristiknya frekuensinya adalah itulah dia dari sifat-sifat dari penguat yang namanya OPM. Ya, penguat OPM. Ini dia. Oke, saya lanjut lagi. Ya, saya lanjut lagi. Penguat operasional yang ideal, ya, yang ideal dalam penguat adalah di mana penguat operasional yang ideal ini adalah penguat diferensial ideal. Kenapa dikatakan ideal? Yang mempunyai sifat sebuah penguatnya operasionalnya ideal. Yang mana? Apa sifatnya? Ya, sifatnya adalah yang pertama, penguatannya tegangannya tak terhingga atau yang dengan GV-nya sama dengan tak terhingga. Itu yang sifat pertama. Sifat yang kedua apa? Impedasi masukannya tak. Impedasi yang ketiga keluarannya sama dengan 0. Ya. Yang keempat, sifatnya apa lagi? Karakteristiknya, frekuensinya sangat rata dan membentangkan dari frekuensi 0 hingga tak terhingga. Inilah sifat-sifat sebuah penguat operasional yang ideal dalam suatu penguat. Ya, sifatnya ya ada 4 tadi ya, tegangannya tak terhingga, masukannya tak terhingga juga, dan arusnya itu masukannya sama dengan 0. Kemudian keluarannya sama dengan 0. Ya. Sifatnya lagi apa lagi? Karakteristik frekuensinya sama-sama dengan rata dan membentangkan dari frekuensi 0 sehingga sampai dengan tak terhingga. Itulah sifat yang ideal. Kemudian tadi ideal, sekarang yang tidak ideal. Ya, penguat operasional praktis. Ya. Di mana dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian sebuah penguat operasional yang praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki yang sifatnya ideal. Ya, dalam prakteknya tidak ada penguat yang ideal. Namun demikian sebuah penguat operasional ini praktis. Makanya sering dianggap sebagai seolah-olah sifatnya ideal. Tadi kenapa? Ada tadi sifatnya ideal, gimana caranya tadi ya? Saya jelaskan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang terpenting dalam sebuah penguatan, ya ada sebuah penting dari yang pertama apa?
ya, sangat-sangat penting. Ada yang pertama sifat dan batas normalnya. Sebuah operasional ya penguat operasionalnya ada yang sangat penting. Yang pertama ada sifatnya. Kalau sifatnya penguatnya tegangannya GB ya, maka batas normalnya 10/3 sampai 10/7. Ya, batas normalnya dari tegangan tersebut. Yang kedua, sifat yang kedua bahas tegangan offsetnya masuk atau F10-nya batas normalnya adalah 0,1 mV sampai dengan 10 mV untuk tegangan offsetnya. Kemudian yang ketiga sifat yang penting adalah arus yang offset masuk atau I1-nya ya, I1-nya batas normalnya dari 1 nanoampere sampai dengan 40 nanoampere ya untuk batas normalnya. Kemudian sifat yang keempat adalah impedasi masuknya atau RI-nya ya, hambatannya itu batas normalnya ya 10 kilo sampai dengan 10/5 kilo untuk masuk tambahan resistornya atau RI-nya 1 ya. Kemudian impedasi keluar atau RO-nya atau hambatan keluarnya adalah sebesar batas normalnya 1 ohm sampai dengan 1 kilo batas normal untuk sebuah penguat. Kemudian yang keenam, tegangan masuknya maksimum ya, atau I maksimumnya sama dengan batas normalnya adalah kurang lebih dari 5 volt sampai dengan sampai dengan 25 volt ya. Jadi batas normal untuk masuk ya sebuah penguat adalah 5 volt sampai dengan 25 kurang lebih. Kemudian sifat yang ke-7 ya, untuk sebuah penguat tegangan keluar masuk ya, sifatnya itu adalah tegangan keluar masuk. Batas normalnya apa? Dibatasi oleh sebuah tegangan yang disuplainya pada sebuah penguat tersebut. Jadi sifat yang ke-7 dari tegangan keluar masuk, batas normalnya dibatasi oleh tegangan suplainya ya. Yang ke-8 adalah sifat ZR. Ini batas sifatnya, batas normalnya adalah antara 2 dB sampai dengan di bawah tegangan voltnya. Kemudian 10 dB sampai di atas tegangan VDF-nya. Untuk yang ke-8 sifatnya. Kemudian yang ke-9 karakteristiknya sebuah penguat adalah sendiri frekuensinya. Kalau frekuensinya penguat adalah 10 Hz sampai dengan 100 kHz. Inilah sifat yang penting dalam sebuah penguat ya, penguat operasional. Sebuah penguat operasional ya. Oke, saya akan lanjut ya. Saya lanjut tadi ya, op-amp ini saya ambil dari satu penguat ya, op-amp ini disusun dalam sebuah rangkaian yang integrasinya atau yang biasanya dikenal dengan integrated circuit atau IC ya, integrated circuit atau IC ini disusun dalam rangkaian ya. Coba bagaimana ya kegunaan op-amp itu apa? Sebagai ya. Nah, simbolnya seperti ini, simbol dari penguat op-amp ya. Seperti ini ada non inverting ya, tegangan ya, ada 2 tegangan, non inverting dan inverting. Kemudian harus masuk. Kemudian ada tegangan positif dan negatif, kemudian ada keluarannya. Inilah simbolnya. Di dalam op-amp ada yang non inverting dan inverting ya. Dalam simbol ini ada apa itu inverting, nanti saya jelaskan. Ya, ini simbol untuk sebuah penguat bertipe op-amp. Simbolnya seperti ini ya. Tegangan dikasih 2 tegangan ya, dalam non-verting dan verting, kemudian satu keluarannya ya, tegangannya. Simbol untuk sebuah op-amp. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi mengenal penguat, sekarang saya kenalkan lagi istilah penguat membalik atau inverting. Lihat dari rangkaiannya ya, tegangannya ke kita presentasikan.
Sebelum mulai materi, saya akan tanya tentang ini. Ada yang kalian kabarnya baik-baik semua? Baik, Pak. Senang? Senang, Pak. Oke, berarti dari saya mulai. Materi hari ini tentang pengamanan, ya, pengamanan peralatan, ya, peralatan instalasi listrik dan elektronika, ya. Dimana ini perlu sama kalian mengingat, ya, apa itu pengaman itu, supaya nanti di dalam kejadian nanti bisa tahu, oh ya seperti ini, ya. Jadi saya akan kenalkan dulu di mata pelajaran dasar-dasar instalasi listrik dan elektronika mengenai peralatan pengamanan, ya, baik instalasi listrik dan elektronika. Oke, sebelum itu saya mulai. Perhatikan di aplikasi saya. Hari ini kita belajar peralatan pengaman instalasi listrik dan elektronika dengan mata dasar listrik, ya, tentang elektronika. Ya, mata pelajarannya dasar listrik dan elektronika. Nah, peralatan itu ada komponennya, komponen listrik serta komponen pengaman listrik dan elektronika. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, saya akan paparkan. Sebelum ke komponen, ada namanya spesifikasi data komponen listrik, di mana spesifikasinya didefinisikan sebagai proses, cara, pembuatan, melakukan pemeliharaan atau perincian, ya, di mana hal ini terkait dengan pernyataan khusus mengenai karakteristik yang dikehendaki pada suatu komponen, peralatan, perlengkapan, sistem dan produk dan proses. Ya. Dari spesifikasi ini ada data yang merupakan dokumen yang berisi ringkasan kinerja, ya, di mana kinerjanya ini ada dari suatu komponen, ya, dari data sheetnya, melihat nilai voltasenya, ampernya, dan temperaturnya. Untuk komponen listriknya, spesifikasi komponen listrik, ya. Oke, apa saja komponen-komponen? Komponen pengaman, di mana ada alat pengaman listrik yang berfungsi sebagai apa? Pemutus aliran arus listrik apabila terjadi arus yang lebih, nah, hubungan singkat dan arus beban lebih pada pengamanannya, karena peralatannya akan memutuskan, ya. Kemudian komponen ini berfungsi sebagai melindungi rangkaian listrik dan elektronika dari korsleting, ya, maupun beban yang berlebih. Jadi ini fungsinya pengaman ini, kalau ada beban yang lebih, dia akan memutuskan, ya. Itulah komponen pengaman. Apa saja? Lihat saya komponennya apa saja, ya. Di mana ada simbol, ya. Simbol ini
simbol peralatan ada yang kalau seperti ini ada tahan tetesan air, kemudian tahan simbol ini kan tahan air hujan, ada simbol tadi lagi tahan percikan air, kemudian tahan pancaran air, kemudian tahan celupan air, kemudian ada tahan rendaman air, ada aman terhadap debu yang kasar, ada penyusupan debu, ya. Kemudian ada tahan panas, tahan dingin, tahan ledakan, tahan korosi, kemudian isolasi pengaman, ya. Kemudian pembumian. Ini adalah simbol-simbol pada peralatan listrik yang kalian harus tahu dasar-dasarnya untuk listrik dan elektronika. Ya, ini simbol peralatan listrik. Kalau muncul seperti ini gimana, Pak? Ya, kalian harus ingat apa simbolnya. Ya, inilah simbol-simbol pada peralatan listrik. Ya, oke. Coba nanti ada nih. Oke, tadi simbolnya. Sekarang kita alih ke jenis komponen. Ya, sekarang saya bawa tuh jenis komponen pengaman listrik. Seperti apa? Ada screen, ada MCB, kepanjangannya minirator circuit breaker, ya MCB. Kemudian ada MCCB, apa tuh mode case circuit breaker, ya panjangannya. Kemudian ada lagi LCB, ya earth electric circuit breaker. Kemudian ada RCB, air circuit breaker. Kemudian ada OCB, oil circuit breaker. Kemudian ada PCB, vacuum circuit breaker. Kemudian ada F6CB, sulfur hexa chlorida circuit breaker. Ini adalah jenis komponen-komponen pengaman listrik, ya. Pengaman listrik ada screen, ya, tadi ya, ada MCCB, ada ACB, LCB, RCB, OCB, dan PCB, dan F6LCB. Ini jenis-jenis komponen pengaman pada listrik, ya. Nah, kalian harus tahu apa jenis komponennya. Ini dia untuk yang listrik, ya. Kemudian saya lanjut lagi. Kemudian saya akan belah lagi dulu, ya. Apa itu screen? Screen ini adalah komponen yang berfungsi sebagai memutuskan aliran listrik. Screen ini digunakan sebagai pengaman instalasi listrik dan pengaman pada inputan rangkaian elektronika. Bisa juga untuk screen ini, ya. Kemudian dari tegangan atau arus yang berlebih, ini fungsinya. Ya, tegangan yang lebih akan mengamani sebagai rangkaian listrik dalam waktu elektronika. Ya, di screen ini ada dua, screen tidak otomatis dan screen otomatis. Ini dia. Untuk sekedar mengenal peralatannya. Screen yang pertama, komponen screen untuk listrik. Kemudian MCB. Nah, ini miniatur circuit breaker. Apa gunanya? Ini sebagai alat pengaman yang memutuskan arus listrik dari sumber listrik apabila terjadi gangguan berupa kelebihan beban atau yang istilah namanya overload. Ya. Kemudian ada juga hubungan singkat atau short circuit, ya, hubungan singkat. Kemudian sering digunakan sebagai alat untuk mengamankan rangkaian listrik fasa tunggal dan listrik tiga fasa. Ya. Di mana konstruksinya MCB dilengkapi dua jenis logam yang memiliki massa jenis yang berbeda atau bimetal sebagai pengaman atau arus beban yang lebih. Ya, untuk konstruksinya kemudian ada relay elektromagnetik, ya, sebagai pengaman arus hubungan singkat. Ya, lambangnya seperti ini. Ini dia gambar alatnya. Ya, dari gambar visualnya saya buat MCCB-nya. Ya, MCCB banyak, ya, tergantung tipe-tipenya. Ya, saya lanjut lagi untuk komponen berikutnya. Tadi MCB, ya, MCCB, ya, mode case circuit breaker. Nah, ini bekerja sebagai pengaman yang memutuskan juga, ya, listrik dari sumber listrik apabila terjadi gangguan berupa kelebihan tadi overload, ya, atau hubungan singkat atau short circuit, ya, di mana arusnya lebih besar. Penggunaannya tiga fasa yang biasanya digunakan pada pusat perkantoran, pusat pembelajaran, pusat pabrik. Komponennya berbasis tiga fasa dan sisi kontrolnya motor listrik tiga fasa.
Ini digunakan untuk pengaman seperti pengaman perkantoran, pusat perbelanjaan maupun pabrik. Ya, untuk LCCB. Kemudian LCCB atau Electric Circuit Breaker. Ini juga alat pengaman juga untuk pada instalasi listrik ya. Alat pengamannya dia yang peka terhadap arus yang sisa, bahkan memutus sambungan ya pengantar yang netral juga. Prinsip kerjanya gini, berdasarkan pada adanya arus bocor ya, arus bocor tanah ya atau ground yang disebut juga dengan arus biasa atau residual current yang timbul sebagai akibat sentuhan langsung. Karena apa? Karena arus bocornya adalah tanah, makanya sangat kecil sehingga alat ini sebagai yang sangat sensitif untuk LCCB. Ya, pengaman juga yang mana untuk pekat kepada arus yang sisa. Ya, untuk istilah pengaman listrik. Nah, ada lagi pengaman listrik air circuit breaker atau ACB. Ini adalah pengaman yang memutuskan arus listrik besar dan menanamkan busur api dengan udara dengan tekanan yang tinggi sebagai media pemutusnya. Ya, caranya bagaimana? Cara merendam busur api tersebut dilakukan dengan memanfaatkan udara dan tekanan atmosfer. Ada ACCB untuk pengaman yang memutuskan arus besar dengan menggunakan busur api, ya, dengan udara yang tekanan tinggi sebagai media pemutusnya. Jadi pakai busur api dengan udara pada tekanan yang tinggi sebagai media pemutusnya. Oke, komponen selanjutnya ada lagi oil circuit breaker atau OCB. Ini alat pengaman dengan minyak sebagai pemutus dan pemadam. Ya. Prinsip kerjanya di mana komponen ini adalah ketika busur api minyak pada OCB akan berubah menjadi gelembung-gelembung yang mengelilingi busur api menjadi padam. Ya, oil circuit breaker OCB untuk pengaman ya sebagai minyak ya. Kemudian lagi komponen berikutnya untuk listrik ada yang namanya vacuum circuit breaker atau VCB. Vacuum VCB ini adalah alat pengaman yang dimana terdapat ruang. Ya, ruangan apa? Ruangan hampa yang memadani busur api dengan lengkap dengan peliput penyekat udara untuk menghindari kebocoran. Itu PCB ya, untuk pengaman PCB pada peralatan instalasi. Nah, selanjutnya ada lagi seruput extra fluid circuit breaker atau SF6CB ya, di mana alat pengamannya menggunakan gas yang berat yang bersifat dielektrik, yaitu seruput extra fluid sebagai pemadamnya. Ini untuk pengaman pada listrik. Oke, selanjutnya lagi ada pengaman untuk elektronika. Tadi ke listrik ya, instalasi listrik. Sekarang bagaimana jenis komponen pengaman pada elektronika ya. Jenis pengaman komponen pada elektronika yang pertama ada screen atau fast pulse ya. Kemudian ada rel DC, termostat, ada diode ya. Ini adalah pengaman jenis pengaman pada elektronika. Ini jadi instalasi tadi, sekarang komponen elektronika ya, untuk pengaman pada elektronika. Saya baca satu-satu. Nah, pada pengaman elektronika atau screen atau pulse ini pengaman yang melindungi peralatan atau pembatas arus pada rangkaian elektronika ya. Jika arus terhubung singkat, maka pulse akan terbakar dan rangkaian listrik terputus sehingga peralatannya tidak aman, bahkan seringnya akan melebur dan saat ini maksimal sudah dilewati. Jadi screen ini adalah sebagai pengaman harus juga untuk rangkaian elektronika, screen atau pulse ya. Ini pada pengaman elektronika. Kemudian pengaman elektronika yang kedua adalah relay DC. Ini pengaman relay DC ini adalah tegangan rendah, banyak digunakan sebagai pengaman dari sebuah loudspeaker ya, dari penguat. Ini pada audio ya, loudspeaker pada audio penguat. Ya. Penguatnya penguat amplifier. Ya, sering digunakan pada charger untuk mengamankan alat-alat dari pengisian yang berlebih data.
Ya, prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik magnet di sekitarnya kumparan akan terbentuk gaya magnet ketika arus listrik menjadi pada kumparan. Ini pengamannya DC, ya. Ini sering digunakan pada pengaman loudspeaker, kemudian pada charger yang untuk mengamankan alat ketika kita mengisi, maka dia akan mengamankan kalau pengisian yang berlebih akan diamankan supaya tidak terbakar, ya. Pada relay DC untuk pengaman jenis komponen elektronika. Kemudian, nah, pada pengaman jenis pengaman yang berikutnya adalah pada elektronika ada nama dioda. Ya. Jenis pengaman elektronika dioda ini berfungsi mengubah arus AC, arus current, kemudian mengubah arus searah atau direct current, ya, DC. Ini sering digunakan sebagai pelindung alat